Oke, perkenalkan nama saya Sultan Randy Rizaldi dengan NPM 24064346626. Di sini ingin menjelaskan mengenai normalization yang ada di sistem basis data. Mungkin yang pertama, apa sih normalization itu? Normalization ini itu tuh proses mengorganisasi data dalam database buat ngurangin redundansi atau pengulangan data dan meningkatkan integritas data. Manfaat normalisasi yang pertama itu ada menghemat ruang penyimpanan, yang kedua itu juga bakalan mencegah adanya anomali saat pengen modifikasi data. Ini kan soalnya ada beberapa jenis anomali. Yang pertama ada insert anomali, yaitu kesulitan masukin data baru karena ada data lain yang belum lengkap. Terus juga ada update anomali yang dimana kita harus ngubah data yang sama di banyak baris. Nah itu kan jadi rawan kalau misalkan nggak konsisten, ada yang nggak ke input atau gimana. Terus yang terakhir ada delete anomali, kayak terhapusnya informasi penting secara tidak sengaja saat menghapus data lain. Jadi misal kita ngapus salah satu kolom, nah itu tuh nyambung sama kolom yang lain, jadi kehapus juga. Nah, makanya di sini ada normalization itu. Nah, dari case tadi yang saya ambil itu tuh saya bikin case-nya kalau ada data buat orang yang pengen daftar turnamen e-sport. Maka di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang pertama ada ID team, di sini TM01 ini masih UNF atau unorganized. Ini masih acak lah, masih ada banyak yang atomic nih, atomic. MLBB, PUBG masih atomic, Biodapter atomic. Makanya habis itu kita normalisasi ke form yang 1NF. Nah, syaratnya tuh setiap kolom harus bernilai atomic, jadi nggak boleh ada baris yang berulang. Tadi kan ibaratnya masih ada di sini TR01, TR02, terus ada MLBB, ada PUBG, ada biaya pendaftaran juga beda. Itu kita pisah lagi. Jadi ada tiga baris sekarang. Nah, lalu lanjut kita bikin ke 2NF. Syarat dari 2NF itu apa? Yang pertama itu udah menuhin yang ada di 1NF. Yang kedua nggak boleh ada partial dependency. Jadi atribut yang bukan bukan key itu tuh nggak boleh bergantung cuman pada sebagian composite key. Nah, misal pada yang saya ambil di sini itu tuh nama tim itu cuman bergantung sama ID tim. Terus juga nama turnamen sama biaya daftar tuh cuman bergantung sama ID turnamen. Terus tabel nama. Terus saya juga bikin di sini udah tabel pendaftaran karena di turnamen cuman bergantung sama ID tim. Nah, habis itu kita pecah lagi ke 3NF. Syarat 3NF tuh udah menuhin apa syarat di 2NF, udah nggak boleh ada partial dependency sama eh, nggak boleh ada transitive dependency atau non key itu nggak boleh bergantung pada atribut non key lainnya. Misal kita lihat tabel tabel tim itu kan ada kolom nama sama sponsor itu bergantung cuman pada nama sponsor, itu tuh cuma bergantung pada ID sponsor, nggak bergantung lagi sama ID tim. Nah, ini tuh transitive dependency nih, karena dari ID tim ke ID sponsor ke nama sponsor. Kalau yang tadi, yang kayak tabel tim yang di 2NF. Nah, terus eh, makanya kita pecahin ada tabel sponsor. Mungkin dan nanti tuh pokoknya hasilnya tuh udah ada 4 tabel gitu. Yang pertama ada tabel tim, ada tabel sponsor, tabel turnamen sama tabel pendaftaran. Kurang lebih penjelasannya sekian dari normalization yang saya tangkap. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.